Puji Tuhan, eh, ketemu lagi dengan saya dalam konten Mahanaim. Kita sampai kepada satu judul yang akan kita bahas bersama-sama. Jikalau Tuhan sumber berkat, mengapa kita masih harus bekerja? Ya, pertanyaan yang baik sekali. Jika Tuhan sumber berkat, mengapa kita harus bekerja keras? Nah, baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dulu bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Dia adalah sumber dari segala-galanya. Kami percaya Tuhan sebagai sumber berkat, sekaligus pemilik dari segala berkat yang kita miliki. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu berasal daripadanya dan dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, yang sama dengan perjanjian baru di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-26 mengatakan karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi dari ayat-ayat di atas sudah sangat jelas bahwa bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan, dan diberikan kepada manusia supaya dapat dikelola dengan baik. Lalu, mengapa kita masih harus bekerja keras kalau Tuhan itu adalah sumber berkat? Nah, maksud dari bekerja keras di sini adalah bekerja dengan maksimal. Ya, bekerja dengan maksimal, dengan sangat baik, bekerja dengan sekuat tenaga, dengan di sini dikatakan dengan kerja keras. Ya, bekerja bukan dengan tujuan karena uang, tetapi untuk kemaksimalan hidup. Sehingga kita hanya mengabdi kepada satu Tuhan saja di dalam hidup ini dan tidak kepada mamon. Demikian yang dikatakan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada mamon. Jadi kita tahu Tuhanlah sumber berkat itu. Ya, uang atau mamon itu adalah pemberian Tuhan kepada diri kita. Sumbernya berasal daripada Tuhan. Alkitab mengatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kalau kita mengabdi kepada Allah saja dan tidak kepada mamon. Sekarang kita sampai kepada pertanyaan mengapa kita harus bekerja keras kalau Allah sumber berkat itu. Pertama, karena Allah juga bekerja. Allah bekerja, bahkan sampai saat ini Dia masih bekerja. Allah bekerja dalam pemulihan langit dan bumi pada waktu penciptaan alam semesta ini, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian. Waktu bumi ini belum berbentuk dan kosong, Roh Allah, Dia melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang dilakukannya? Dia bekerja keras untuk memulihkannya. Dia tunjukkan dengan bekerja. Dia mengucapkan firman-Nya pada hari yang pertama sampai pada hari yang ke-6, dan semuanya jadi. Sampai-sampai Dia perlu beristirahat pada hari yang ke-7 karena Dia bekerja keras
seolah-olah dia bekerja dengan keras, dia perlu dalam tanda petik beristirahat pada hari yang ketujuh. Nah, itu sebabnya kita perlu bekerja juga sebab Allah masih bekerja sampai hari ini. Ya, Yohanes 5 ayat yang ke-17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, itulah yang pertama, alasan mengapa kita perlu bekerja keras kalau Allah sumber berkat kita. Yang kedua, bekerja merupakan saluran dari potensi yang Allah berikan kepada manusia. Ya, bekerja itu saluran dari potensi yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita manusia. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Ia memasukkan potensi itu kepada manusia, dan untuk mengeluarkannya dibutuhkan pekerjaan. Kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat yang ke-28 berkata demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau saudara lihat dalam terjemahan The King James Version, diterjemahkan dengan kata, diperintahkan untuk berbuah, fruitful, ya, diperintahkan untuk berbuah dan melipat gandakannya, atau dengan kata lain menjadi produktif. Jadi bukan semata-mata manusia disuruh melahirkan keturunan bertambah banyak penuhilah bumi ini, tetapi esensinya adalah mereka diperintahkan untuk berbuah, be fruitful, dan melipat gandakannya, be multiply. Nah, itu sebabnya Allah memberi pekerjaan kepada manusia di Taman Eden. Dia diberikan pekerjaan kepada manusia di Taman Eden. Kejadian 2 ayat yang kelima mengatakan demikian, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan lihat, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada orang mengusahakan tanah itu, sehingga Allah belum menurunkan hujan, ya belum menumbuhkan apa-apa di atas bumi, karena Allah sedang menunggu yang mengusahakan tanah itu. Nah, kemudian barulah Allah menciptakan manusia. Nah, selanjutnya ayat yang ke-8, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ya, satu taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ditempatkan di Taman Eden, ditempatkannya manusia itu di sana. Nah, ayat yang ke-15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa, saudaraku? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Allah memberikan potensi kepada manusia, disuruh berbuah dan melipat gandakannya, lalu Allah memberinya pekerjaan, mengusahakan memelihara taman itu. Nah, dengan memberikan pekerjaan, potensi yang Allah sudah taruh di dalam manusia itu tersalur keluar. Nah, saudaraku, bahkan pekerjaan diberikan manusia sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi pekerjaan itu bukanlah produk dari dosa. Pekerjaan itu sudah diberikan kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Hanya saja setelah jatuh dalam dosa, manusia perlu bekerja keras, bekerja dengan berpeluh. Alkitab katakan demikian. Yang ketiga,
Kalau Allah sumber berkat, mengapa kita masih harus bekerja keras atau bekerja maksimal? Nah, Allah tidak memberikan barang jadi kepada manusia. Manusia harus bekerja mengolahnya supaya menjadi barang yang berguna, barang yang siap dipakai. Allah tidak menjadikan meja seperti ini. Allah tidak menjadikan meja atau menciptakan meja. Dia menaruhnya di dalam sebuah pohon. Begitu juga Allah tidak menjadikan sepatu kita, Dia menyembunyikan di dalam kulit hewan. Nah, Allah juga tidak menjadikan mobil yang biasa kita pakai, Dia menyembunyikan di dalam gunung batu. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan orang yang mau bekerja mengelolanya sampai menjadi barang jadi yang berguna dan bernilai tinggi. Sebagai contohnya, Tuhan memberikan kecakapan, keahlian, pengertian dan pengetahuan kepada Bezalel dan Aholiab untuk mengerjakan perabotan kemah suci dari bahan mentah. Alkitab katakan dari barang-barang perak, dari emas, dari barang-barang yang berharga itu, mengolahnya jadi sehingga dari barang yang belum jadi itu menjadi barang jadi sehingga dapat dipergunakan untuk ibadah. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah membenci kemalasan. Karena kemalasan membunuh potensi yang Allah sudah taruh di dalam diri manusia. Dia berkata kepada hamba yang tidak mengerjakan talenta yang sudah dipercayakan kepadanya dengan sebutan hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas karena tidak mau mengembangkan apa yang sudah Allah taruh di dalam dirinya. Dia menyia-nyiakannya, dia mengabaikannya. Nah, Allah menghargai orang yang bekerja dengan maksimal. Allah menghargainya. Dikatakan di Matius 25 ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Setia dalam perkara kecil. Dia mengerjakan 5 talentanya atau 2 talentanya dengan melipat gandakannya. Dia setia melakukannya. Dan dikatakan Tuhan ini menghargai hamba yang mengerjakan dengan penuh tanggung jawab itu. Dia katakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan ikut serta dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita masih harus bekerja dengan maksimal, bukan karena uang atau bukan karena materi, tetapi untuk menyalurkan potensi kita. Orang yang menyalurkan potensinya dengan maksimal, maka berkat Tuhan ditambahkan kepadanya. Puji Tuhan, demikianlah mengapa kita harus bekerja keras walaupun Tuhan adalah sumber berkat. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.